Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya sudah kali ini saya akan review lagi penggunaan aplikasi SKP Permi 46 tahun 2022 yang bersifat general. Jadi ini aplikasinya untuk sementara digunakan untuk grup privat ya. Oke. Jadi ini untuk penggunaan aplikasinya SKP Permi 46 untuk grup privat. Oke. Di sini yang bersangkutan ada menanyakan ada data seperti ini ya. Realisasi berdasarkan buktinya itu 133% lebih besar dibandingkan si targetnya 92 ya. Oke, seperti itu, dan ini hasilnya jauh sangat besar banget, padahal di sini ya, di sheet untuk akwalnya ini realisasinya seperti ini ya, seperti ini. Ini 100, targetnya 100, kemudian target kuantitasnya itu 95. Nah, seharusnya tidak kejadian seperti itu tadi ya. 133 sama dengan ini 150, kemudian di sini realisasinya 140, artinya nggak jauh ya, nggak jauh. Jadi ini kalau dirata-ratakan semua, ini kalau dirata-ratakan semua ya, kelompok pelayanan kesehatan ibu ini kalau dirata-ratakan itu sekitar 90-an ya, 90-an lebih realisasinya. Cuman di hasil aplikasinya ini mendapatkan realisasi jauh lebih tinggi ya. Jadi kalau dilihat dari sini, di sini ini kan realisasinya tidak jauh dari si target. Nah, namun di hasil hitung datanya diumpan baliknya kelebihan ya. Kemudian ada lagi di bagian sini, di bagian bawah ini sama juga, ini nilainya sangat kecil 14,87. kemudian redaksinya juga salah menyebutkan intervensinya ya. Jadi bunyi kalimatnya lebih besar, seharusnya lebih kecil ya kalau memang di sini persentasenya kecil. Oke, kemudian kita beralih ke sini untuk melihat permasalahannya yang ada ya. Jadi ini sudah difilter dalam keadaan terfilter seperti ini. Saya coba buka filternya dulu. Oke, baru kita lihat. Oke, jadi di sini sudah ketemu persoalannya ya. Ini ada angka 0, padahal di sini ada angka. Jadi kalau di sini ada angka, di sini ada angka, seharusnya di sini bukan 0 ya, bukan 0. Jadi kalau di sini rumus aplikasinya ini kemampuannya ketika di sini ada dua angka, di sini juga ada angka, seharusnya di sini bukan angka 0 ya, di sini bukan angka 0. Jadi berarti yang bersangkutan kepengennya ini di sini nggak ada angka ya. Berarti kalau memang nggak ada angka, kegiatan ini tidak dilakukan, maka ini seharusnya di delete ya. Ini kegiatan ini di delete aja seperti ini. Kemudian ini kita copy ya, angka ya di sini, rumus yang ada di sini ya. Jadi ini ya rumus yang ada di sini kita copy, kemudian pastekan di sini. Oke, udah. Kemudian ini juga rumus yang ada di sini kita pastekan di sini untuk memperbaiki div-nya. Oke, div-nya nggak mau bagus ya, kita ambil rumus yang paling terbawah. Coba kita coba sini, kita ambil rumusnya, kita pastekan ke yang div ini. Oke, mau. Kemudian kita cek lagi cari yang 0. Nah, ini 0-nya manual ya. Jadi contoh seperti ini ya. Ini saya copy ke sini. Nah, ini ada rumus langsung mendeteksi angka 1 ya. Bukan, jadi jangan dimanualkan kalau memang ini kegiatan ini tidak ada. Kalau memang ini tidak digunakan, ini di delete aja, delete seperti ini. Oke, jadi kita delete semua dulu data-data yang memang kepengennya 0 ya, kita delete. Oke, kemudian ini juga kita delete dulu. Kemudian ini rumusnya kita pastekan sini, kita ganti ya. Kemudian rumus yang div-nya itu kita ambil dari sini saja, paling bawah. Kemudian kita pastekan yang ke bagian div sini, langsung enter. Oke, kita kembalikan dulu fungsi rumusnya ya. Kemudian ini kepengennya 0, berarti kalau kepengennya 0 berarti ini kita delete. Ini juga kita delete. Oke, kemudian nah ini angka satunya harusnya rumus juga ya, jadi jangan sampai ada manual. Oke, ini 0 juga kita kembalikan. Oke, udah.
Oke, udah semua ya. Oke, kita ambil yang div-nya lagi, kita perbaiki div-nya yang di atas ini, kita perbaiki seperti ini aja. Oke, jadi tinggal kontrol copy ya, pastekan ke situ rumusnya yang ingin diperbaiki. Oke, jadi ini kita naikkan ya, kita naikkan aja, kita blok ini, kita copy, kemudian kita enter di sini. Oke, jadi row yang paling bawah sini tadi kelebihan 1 ya, kita delete sama aja dengan di atas. Oke, yang div-nya itu kita coba perbaiki. Oke, seperti ini. Kemudian ini yang ini juga kita naikkan ke atas ya, kita kontrol copy, jangan di-cut, kemudian enter. Ini kita delete ya, yang sudah dikontrol copy tadi, kita delete. Oke, div-nya kita perbaiki. Oke, udah. Kemudian selanjutnya ini ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Oke, ini kita copy, enter ke atas, enterkan ke sini. Oke, jadi sampai ke bagian KIE ya, sini. Berarti ini 1 2 3. Oke, salah sorry. Mulai dari sini 1 2 sorry 1 2 3 4 5, ini kita hapus ya. Nah, udah di copy ke atas. Oke, kemudian yang div-nya ini kita coba perbaiki, ambil rumus dari sini saja yang terdekat, enter. Oke, nggak mau berarti kita ambil rumus yang terjauh ke bawah, kita copy pekan sini, pas tekan ke enter aja, langsung enter. Oh, div-nya ini muncul karena ini ya, 0 manual, kayak tidak kan 0 manual ini. Penyebabnya div-nya ini berarti bukan dari rumusnya, udah benar, berarti ini dari nolnya sini ya. Jadi ini kita copy, kemudian ini kita enter. Oke, udah jadi. Kemudian ini lagi dua, yang terakhir di bawah ini kita copy blok dulu, kita copy ke atas, ini pindahin. Oke, udah jadi. Ini kita blok, kemudian kita delete. Nah, ini manual, seharusnya 0 ya. Nah, ini tentara, ini 0 juga. Oke, kita blok semua sini supaya tidak ada manual. Oke, udah kembali normal ya fungsi rumusnya semua. Oke, kemudian kita lihat hasilnya. Jadi kita tidak perlu melakukan filter di sini. Kita tinggal kita melakukan filter supaya yang row yang terbawah ini kita tidak lihat ya. Kita tidak pusing lihatnya. Seperti ini aja jadinya. Nah, ini udah jadi seperti ini. Oke, kemudian kita ke umpan balik, cek hasilnya. Nah, ini udah berubah menjadi yang tadinya 133 sudah berubah menjadi 93%. Kemudian ini berubah menjadi 94. Kemudian yang tadinya 14 berubah menjadi 55,48. Oke, jadi sudah berubah ya. Jadi intinya itu cara menginput di bagian sini ya, di untuk akwalnya sini. Ini kelompok berencananya. Nah, ini kenapa ini 7? Kita coba cek ya, kita cek lagi. Ini seharusnya bukan, kita ambil rumus yang paling terbawah lagi sini, cek. Oke, udah berubah ya. Oke, jadi kalau ada perhitungan yang salah, kita ambil rumus yang terbawah aja untuk mengujinya. Jadi ini pasti berubah ya, sudah berubah menjadi ini. Oke, 96%. Nah, ini jadi ini hasilnya 92 ke 96, tidak terlalu jauh nilainya. Jadi ini si targetnya target persentasenya 92, realisasinya 96 ya, seperti itu. Nah, ini jadi kalau di rata-ratakan ini persentase sama ini ditambah ini, kemudian persentase ditambah ini, total rata-rata hasilnya itu ini ya, ini 94, persentasenya totalnya rata-ratanya 94,93, kemudian target persentasenya itu 92. Makanya hasilnya kinerjanya istimewa, kemudian grafiknya akan menjadi seperti ini. Oke.
Oke, jadi penyebabnya seperti itu ya di situ. Jadi di sini kuncinya, main kunci di sini ya. Jangan di manual. Oke. Mungkin itu saja ya. Reviewnya ya mengenai penggunaan aplikasinya. Jadi jangan sampai ada jika saya sudah tanamkan rumus di sini ada rumus seperti ini, di sini juga ada rumus di sini. Jangan di manual ya, jangan di manual. Oke. Oke, dan sedikit informasi ya. Teman-teman akan bertanya, ini kenapa bisa menjadi 7, di sini 7, di sini 7, di sini 7. Kemudian di bawah ada 46 ya. Jadi cara hitungnya adalah ini. Jadi dia rumus ini kemampuannya untuk melihat dua kelompok ini. Jadi ini dua kelompok pelayanan kesehatan anak, kemudian ini ada berapa ini? Total 13 ya. 13 kalau kita coba cek. Ini kita coba cek pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan ibu. Ada 14 pelayanan kesehatan ibu, kemudian ada 13 pelayanan kesehatan ibu ya, ini sesuai dengan urutnya 1 sampai 13. Kemudian pelayanan kesehatan anak ini cuma ada 2, ini 2 ini. Kemudian keluarga berencana itu cuma ada 2. Jadi kemampuannya itu mendeteksi itu ya. Jadi contohnya seperti ini. Ini kita ke bagian atas dulu sini ya. Jadi metode hitungnya adalah ini. Jadi realisasi dibagi ini menghasilkan itu 95% ya, 95%. Oke, totalnya ya. Nah, itu per satu kegiatan. Oke, kita sampai perlakukan hal yang sama ya. Jadi rata-rata ada 95, ada 93, 95, 96. Jadi total rata-rata persen targetnya ini 90-an ke atas. Nah, ini ya, jadi saya ke sini, ini kalau kemudian saya jumlahkan seperti ini ya, seperti ini, sebanyak totalnya 1222% ya. 1222% ini kemudian saya bagi menjadi 13 butir kegiatannya ini. Nah, jadi rata-ratanya itu totalnya 94% hasilnya ya. Oke, seperti itu. Nah, itu kalau kita berdasarkan hasil itu yang ada di sini ya, yang ini seperti metodenya. Nah, rumusnya ini juga memiliki kemampuan yang hal sama. Jadi ini kalau saya zoom ke sini, ya, sini. Nah, hasilnya sama, 93,96% ya. Jadi kemampuannya ini, rumusnya ini sudah mampu membagi persentase terkecil berdasarkan jumlah kelompok pelayanan kesehatan ibu. Jadi kemampuannya mendeteksi pelayanan kesehatan ibu. Itulah gunanya rumus yang ada di sini. Kemudian di sini juga. Jadi jangan di manual. Jadi kemampuan rumusnya itu untuk mendeteksi yang ada di sini dan angka yang ada di sini. Oke, itu saja penjelasannya ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti juga buat yang lainnya juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.